Halo guys, kembali lagi bersama kita. Nah, di sini saya kedatangan dua narasumber nih. Mungkin bisa kenalan dulu nih kakak-kakaknya dari mana, namanya siapa. Halo, perkenalkan nama saya Alifiana Fidra. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Oke, jadi itu ya guys namanya. Bisa di save kalau mau. Oke, kita di sini mau bahas tentang Kerajaan Kalingga nih. Buat kalian bisa duduk anteng, siapin cemilan, siapin minuman, bisa mendengarkan podcast kita dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Jadi untuk pertamanya permulaan dulu lah ya. Apa sih itu Kerajaan Kalingga? Mungkin Kak Syifa bisa dijawab. Oke, Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing atau Kerajaan Keling adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul Kediri pada era Kartikeya Kediri dan era Ratu Sima di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi bersamaan dengan Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sriwijaya. Oh, jadi gitu. Berarti Kerajaan Kalingga ini ternyata munculnya bersamaan guys sama Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, sekarang di mana sih keberadaan Kerajaan Kalingga? Mungkin Kak Firda bisa dijelasin tata letaknya. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa Tengah antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Temuan arkeologis dan catatan sejarah dari kerajaan ini langka, dan lokasi persis ibu kota kerajaan tidak diketahui. Diperkirakan ada di suatu daerah antara Pekalongan dan Jepara saat ini. Sebuah tempat bernama Kecamatan Keling ditemukan di pantai utara Kabupaten Jepara. Namun, beberapa temuan arkeologis di dekat Kabupaten Pekalongan dan Batang menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan adalah pelabuhan kuno. Nama Pekalongan mungkin merupakan nama yang diubah menjadi Pekelingan. Oke, jadi sejarahnya itu Kerajaan Kalingga ini tuh kayak gak diketahuin gitu guys. Kita kayak udah cari, ternyata dari arkeolognya sendiri pun sejarah tentang Kerajaan Kalingga ini tata letaknya memang tidak diketahui secara pasti. Bahkan aku baru tahu nih ternyata Pekalongan itu mungkin merupakan nama yang diambil dari Pekelingan. Oke, terus namanya juga kerajaan ya guys ya. Pasti ada nih pemimpin-pemimpinnya. Terus siapa aja sih raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Kalingga dan kapan masa jabatannya? Mungkin Kak Siva bisa disebutin. Kerajaan ini dipimpin oleh pertama Prabu Wasumurti pada abad 594 Masehi sampai 605 dan raja kedua adalah Prabu Wasugeni 605 sampai 632 Masehi. Ketiga ada Prabu Wasudewa 632 sampai 652 Masehi dan Prabu Wasukawi 652 Masehi. Prabu Kiratasingha 632 Masehi sampai 648 Masehi. Prabu Kartikeya Singha 648 Masehi sampai 674 Masehi. Dan yang terakhir ada Ratu Sima 674 Masehi sampai 695 Masehi. Nah, jadi itu ya guys. Jadi ternyata Kerajaan Kalingga ini di keseluruhannya itu ada 6 raja dan 1 ratu. Nah, Prabu Wasukawi adalah raja yang paling singkat jabatannya dan Ratu Sima adalah ratu satu-satunya yang memimpin Kerajaan Kalingga dan menjadi sebagai pemimpin yang terakhir. Oke. Terus kapan sih masa kejayaan Kalingga ini dan masalah apa aja yang pernah dihadapin oleh Kerajaan Kalingga? Mungkin Kak Firda bisa dijelasin ke teman-teman semua. Oke, jadi kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaannya pada abad ke-7 Masehi, terutama pada masa pemerintahan Ratu Sima. Kerajaan ini memiliki wilayah yang luas meliputi sebagian besar Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat. Kerajaan ini juga memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Tiongkok, India, dan Asia Tenggara. Kerajaan ini juga memiliki kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang maju dan harmonis. Namun, Kerajaan Kalingga juga mengalami beberapa masalah dan tantangan, antara lain 1.
persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa, seperti Tarumanegara, Sunda, Galuh, dan Mataram. Kedua, pemberontakan dari beberapa kerajaan bawahan yang tidak puas dengan kebijakan atau perlakuan kerajaan Kalingga. Dan ketiga, perubahan agama dari Hindu-Buddha menjadi Islam yang mulai masuk ke Jawa pada abad ke-8 Masehi. Dan terakhir keempat, serangan dari kerajaan-kerajaan asing seperti Sriwijaya, Sailendra, dan Arab. Akhirnya, kerajaan Kalingga runtuh pada abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Tidak ada sumber sejarah yang pasti mengenai penyebab dan waktu keruntuhan kerajaan ini. Kemungkinan yang diajukan oleh para sejarawan adalah kerajaan Kalingga dibagi menjadi dua bagian setelah kematian Ratu Sima, yaitu Kalingga Utara yang diperintah oleh Sanjaya, cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan yang diperintah oleh Dewa Singa, menantu Ratu Sima. Oke, jadi gitu guys sejarah tentang masa kejayaan dan apa sih masalah yang dihadapin oleh kerajaan Kalingga. Nah, di sini lagi-lagi ya kita nggak dapat sumber sejarahnya, bahkan sejarawan juga tidak menemukan kepastian tentang kemungkinan yang terjadi kerajaan Kalingga ini kenapa bisa runtuh, terus penyebabnya apa. Tapi yang kita dapat di sini kerajaan Kalingga setelah kematian Ratu Sima itu dibagi menjadi dua. Oke, pembahasan kita sampai sini udah bener-bener wow ya, kayak udah tahu sejarah tentang kerajaan Kalingga. Mungkin kita bisa break dulu, kita santai dulu, kalian biar yang denger juga relax. Kita istilahnya istirahat dulu untuk buat lanjut ke topik-topik selanjutnya nih, bakal banyak pembahasan yang lebih seru lagi. Mungkin kalian bisa sambil rebahan atau apa gitu. Kita juga di sini mau istirahat dulu. Oke guys, sampai sini dulu, nanti kita bakal lanjut lagi. A few moments later. Hai guys, kembali lagi setelah break ya. Udah mulai kita mulai ke bagian setelah break ini kita bakal bahas mengapa kerajaan Kalingga terpecah dua. Nah, tadi kalau kalian ingat, pas di bagian akhir itu, Kak Firda bilang kalau kerajaan Kalingga ini tuh dibagi dua setelah kematian Ratu Sima. Jadi kita kayak pengen tahu kenapa sih kok dibagi dua kerajaan Kalingga. Mungkin Kak Syifa bisa dijawab. Kan tadi Kak Firda udah. Kerajaan Kalingga terpecah menjadi dua karena sebelum wafatnya Ratu Sima membagi dua kerajaan untuk anak-anaknya, yaitu Pangeran Narayana Iswara di Magelang dan Dewi Parwati di Yogyakarta. Oh gitu, jadi mungkin sebagai wasiat ya guys, supaya kerajaan Kalingga ini tuh tetap ada penerusnya, mungkin seperti itu, supaya tidak langsung hilang, kayak orang-orang tuh masih bisa tahu gitu kerajaan Kalingga gitu. Nah, kita sekarang masuk di bagian bagaimana kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya kerajaan Kalingga. Nah, kita mulai dari ekonomi dulu nih. Siapa yang mau jelasin tentang ekonominya kerajaan Kalingga? Boleh? Oke, Kak Firda silakan. Kehidupan ekonomi di kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Hasil-hasil pertanian yang diperdagangkan antara lain beras dan minuman. Penduduk Kalingga dikenal sebagai penduduk yang pandai membuat minuman berasal dari bunga kelapa dan bunga aren. Minuman tersebut mempunyai rasa manis dan bisa memabukkan. Dari hasil perdagangan dan pertanian itu, penduduk Kalingga hidup makmur. Nah, jadi itu ya guys. Jadi kehidupan ekonomi kerajaan Kalingga itu didapat dari mata pencaharian penduduk Kalingga sebagai petani dan pedagang gitu. Karena letak Kalingga itu katanya tuh lebih mudah aksesnya buat para pedagang dari luar masuk ke Kalingga gitu. Nah, ini yang dijual ini kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading nih. Kalau misalnya di zaman sekarang ini udah pasti masuk undang-undang ya, sudah pasti tidak boleh gitu. Oke, sekarang ke kehidupan politik kerajaan Kalingga nih. Gantian Kak Syifa dong yang jelasin ke teman-teman.
Ya, kehidupan politik Kerajaan Kalingga. Kehidupan politik pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Kalingga pernah dipimpin seorang ratu bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Dia melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Bagi siapapun yang melanggar akan memperoleh hukuman berat. Hukum di Kalingga dapat ditegakkan dengan baik. Oh jadi gitu. Ternyata masa politiknya ini ternyata kerajaan Kalingga ini sangat-sangat ketat ya, mungkin ya, kayak aturannya oleh Ratu Sima ini bener-bener nggak boleh ya, pokoknya nggak boleh gitu. Ada galak ya Ratu Sima. Oke, lanjut buat kehidupan sosial budaya giliran aku nih. Akhirnya aku udah berbagian teman-teman. Aku bakal jelasin buat kehidupan sosial budaya Kerajaan Kalingga. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Berita mengenai ketegasan hukum Ratu Sima pernah didengar oleh Raja Tasih. Nah, Tasih adalah sebutan Cina untuk kaum Muslim, Arab, dan Persia. Raja Tasih lalu menguji kebenaran kabar tersebut. Ratu Sima tegas dalam menjalankan hukum, tidak pandang keluarga dekat, kerajaan yang bersalah pasti dihukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, ini aku ada cerita nih. Jadi pernah Ratu Sima ini memerintahkan anak buahnya untuk menaruh sekantung emas di jalan. Nah, selama 3 tahun itu kantung emasnya itu tetap di situ. Para warganya tuh nggak ada yang berani deh mau nyentuh itu. Kan Ratu Sima tadi pas politik kan pasti dia menegaskan buat nggak boleh ada yang ambil barang yang bukan milik dia yang tercecer di jalan. Jadi Ratu Sima udah naruh kantong itu selama 3 tahun nggak ada yang mau deketin. Terus pernah satu hari ada seorang putra mahkota yang nggak sengaja kakinya itu masuk ke dalam kantong emas itu sehingga semua isinya tuh berhamburan. Ratu Sima yang denger itu langsung marah dong, langsung ini putra mahkota harus dihukum mati gitu. Tapi karena dibujuk sama menteri berusaha buat memohon ke Ratu Sima karena dia putra mahkota, akhirnya Ratu Sima meringankanlah hukumannya. Jadi kayak dia ya udah nggak dihukum mati tapi jari kakinya yang tadi masuk ke kantong itu dipotong guys. Wah parah. Jadi dari peristiwa itu membuktikan bahwa ketegasan Ratu Sima itu dalam menegakkan hukum tuh jempol banget. Dia nggak mandang bulu, dia nggak mandang kayak nggak peduli kamu mau keluargaku mau sahabatku, pokoknya kalau hukuman itu udah jatuh ya pokoknya harus dihukum kayak gitu. Jadi gitu guys, buat serak ya, buat ketegasan Ratu Sima tuh kayak gitu. Nah kita udah di penghujung nggak tuh, penghujung guys, maksudnya penghujung podcast ya. Yeah. Nah, di sini kita bakal kasih tunjuk apa aja sih peninggalan kerajaan Kalingga. Nah, di sini bisa nih Kak Firda nih sebutin, nanti biar editor kita yang ngasih gambarnya. Lama ya. A few moments later. Oke, kali ini saya akan menyebutkan peninggalan kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Tukmas, yang kedua ada Prasasti Sojomerto, dan ketiga ada Prasasti Rahtawun, dan keempat ada Situs Puncak Songolikur, dan kelima ada Candi Angin, dan yang terakhir ada Candi Bubrah. Nah, jadi itu ya guys, peninggalan dari kerajaan Kalingga. Nah, sampai di sini dulu deh pertemuan kita. Makasih buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Thank you so much for watching gitu ya. Nah, buat ini yang mau kenalan sama kakak-kakaknya atau sama kameramen juga boleh. Nanti komen aja, ntar aku kasih hikmahnya. Oh iya, boleh. Ntar aku cantumin satu-satu.
Oke, jadi gitu guys pembahasan kita tentang kerajaan Kalingga hari ini. Thank you for watching. See you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, awas aja kalau nggak subscribe. Bercanda. Bye bye guys, bye bye.